ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Di pembahasan wasiat untuk menuntut ilmu, pada pertemuan lalu kita telah membahas tentang at-ta'alum, yaitu tindakan merasa lebih berilmu. Dan kita mulai dari wasiat yang kelima pada hari ini insyaallah, yaitu wasiat tentang lafal-lafal. Al-wasiyah al-khamisah, al-wasiyah sadisah dan as-sabi'ah dan juga thaminah, semuanya tentang lafal. Ya, kita mulai dari yang kelima. Kata penulis hafizahullah, al-wasiyatul khamisah, wasiat yang kelima, ats-tsana'u 'ala Allah ta'ala 'inda dzikrih, memuji Allah Ta'ala ketika menyebut namanya. Memuji Allah Ta'ala ketika menyebut namanya. Wa hadza min babil afdal, ini termasuk bab hal yang utama, yang paling utama. Wa illa falaysa dzalika biwajib. Jadi ini masalah afdaliyah. Ini masalah afdaliyah. Apa maksud afdaliyah ini? Yaitu hal yang lebih utama. Wa illa, jika tidak, maka pada hakikatnya falaysa dzalika biwajib. Hal ini bukanlah suatu kewajiban. Menyebut setelah lafal jalalah Allah Ta'ala Azza wa Jalla, atau Subhanahu wa Ta'ala, atau Jalla wa Azza, atau taqaddasat asma'uh, dan semisal dari lafal-lafal pujian setelah menjabarkan atau menyebutkan lafal Allah. Ini tidak wajib. Ya, seperti menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak wajib. Allah Ta'ala itu tidak wajib, tapi ini dari bab al-afdaliyah, itu hal yang lebih utama. Lakin kullama 'awwada al-insanu nafsahu dzalika izdada ta'dhimullahi ta'ala fi qalbihi. Tetapi setiap kali seseorang membiasakan dirinya untuk melakukan hal itu, yaitu menyebut pujian terhadap Allah setelah menyebut namanya, maka akan bertambahlah pengagungannya terhadap Allah Ta'ala di dalam dirinya. Ya, misal dia menyebut pujian, termasuk menyebut pujian yaitu menyebut nama dan sifatnya. Ya, misalnya Allah Jalla Thana'uh berkata, ya, Allah Jalla Jalaluh berkata, Allah Ta'ala berkata, atau namanya Allah Al-Karim berkata, Allah Al-Khabir berkata. Ya, menyebut nama-namanya mulia, maka ini semakin berpengaruh pada qalbu pengucapnya. Dan juga merupakan bentuk introduction dan pengenalan kepada orang lain akan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian wal wasiyah sadisah, wasiat yang keenam, as-salatu wassalamu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda dzikrih. Setelah mengucapkan salawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut namanya. Ya, di antara kelemahan salafiyun pada umumnya adalah malas bersalawat, bakhil. Ya, kita itu bukhala. Kita itu orang-orang pelit. Karena apa? Disebutkan Nabi Muhammad SAW tidak berselawat, kayak antum. Kayak antum, persis kayak antum. Antum tuh bukhala. Orang-orang pelit.
kita disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang ngejek aswaja karena selawatannya mereka berlebihan. Jadi jangan al-ghali, jangan juga jadi al-jafi. Al-ghali itu al-ghali al-mufrid, yang berlebihan dalam selawat. Dan muskilahnya banyak salafiyun sekarang. Ya, kadang-kadang ini membedakan antara orang awam, kan awam jahil. Kita ini masuk dalam yaitu al-mufarrid, muqassir, meremehkan masalah salawat. Ya, ada beberapa hal yang seperti misal ini dikoreksi dari banyak dari kalangan salafiyun. Jangan karena banyaknya orang yang berlebihan dalam masalah tahlil dan salawat, kemudian kita tuh seolah-olah kalau selawatan itu kita seperti ahli bid'ah. Ya. Bedakan antara orang kita tuh wasati, menengah. Jangan kayak ahlul bid'ah dan jangan kayak orang jahil yang enggak ngerti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya di santri. Banyak dari kalangan salafiyun disebutkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada, kayak enggak ada sallallahu alaihi wasallam, enggak ada Allahumma shalli alaihi wasallam. Kalau kita lihat aswaja mereka, dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung Allahumma shalli wa sallim alaihi, berlebihan dengan mengangkat suara dan sampai subhanallah. Ya. Bagus selawat mereka karena mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagus selawat mereka, tetapi apa? Berlebihan. Nah, kita ini sejujurnya dengan selawat Nabi Muhammad enggak ada. Jarang banget. Ya. Kemudian beralasan di khutbah Jumat, khatib mengatakan Nabi Muhammad sallallahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kita tuh banyak yang diam aja. Karena takut kalau saya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam berkurang pahala saya di Jumatan saya. Subhanallah, ini alasan model apa? Karena sallallahu alaihi wasallam zikir ketika disebutkan kepadamu namaku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebutlah, bersawatlah. Dan Nabi SAW bahkan mengatakan bahwasanya hal seperti ini orang yang tidak mengucapkan padahal dia mampu dan engah itu Nabi Muhammad SAW, maka dia bakhil. Makanya sebagian dari ulama ya mewajibkan, sebagian enggak wajib, sebenarnya enggak wajib, tapi sebagian dari ulama mewajibkan membaca selawat setelah diperdengarkan padanya Nabi Muhammad SAW. Bagi yang ingat, imma kita enggak pernah ingat selawat, imma emang kita bakhil. Dua itu aja. Imma kita enggak ingat selawat, imma kita emang bakhil. Ya. Jadi jujur ini kok yang harus dikoreksi dari banyak salafiyin yang seolah-olah ketika suatu amalan yang saleh, yang notabene-nya banyak diamalkan kalangan-kalangan ahlul bid'ah secara berlebihan, kita saking preventifnya kita hindari total. Seperti kunut di tarawih. Ya. Dihindari total. Memang enggak harus kunut sunnah di tarawih, apa di witir maksudnya. Kemudian kalau habis ruku enggak pernah Ustaz. Karena apa? Karena seolah-olah kayak gini seolah sima dan tata cara ahlul bid'ah. Subhanallah, Rasulullah SAW kunut. Bahkan dalam subuhnya beliau kunut walaupun nazilah. Dan juga dalam sepertiga dalam witirnya beliau juga menunaikan kunut. Ya. Kemudian kalau misalnya kunut pun atau doa istisqa atau kunut nazilah, banyak dari kalangan kita itu enggak mengaminkan. Enggak mengaminkan, bahkan padahal dalam riwayat Abu Dawud diaminkan oleh sahabat ketika Rasulullah SAW mengucapkan doa kunut. Kita enggak mengaminkan apa? Karena saking preventifnya kita takut sama dengan ahlul bid'ah. Padahal ini bukan sima ahlul bid'ah. Ini ada sunnahnya, diaminkan oleh para sahabat. Begitu. Dan kemudian seperti keberatan kalau misalnya ada yang berdoa, dia aminin tuh sulit kita. Banyak dari kita tuh sulit mengaminkan selawat, mengaminkan doa-doa. Agak sulit, berat gitu, kayak seolah-olah kalau kita lakukan itu kita sama dengan ahli bid'ah. Ini kesalahan. Ini banyak kesalahan yang kok anda dapatkan enggak banyak yang negur. Ya, enggak banyak yang negur. Ya. Maka dikatakan oleh penulis Hafizullah,
Walladzi yuqallibu kutubal hadithi wal masanidi kutubal hadithi wal masanidi yara ajaba yamurru dzikran Nabi sallallahu alaihi wasallam asharat bal mi'atil marrat wa ma'a dzalika la yaqtarinuna an kitabatiha. Orang yang berkecimpung dengan kitab-kitab hadis dan musnad. Musnad itu maksudnya kitab-kitab yang sanadnya itu berujung sesuai dengan urutan sahabat Nabi. Ya, ini musnad, misal dalam musnad Imam Ahmad didahulukan musnad Abu Bakar, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. Musnad Umar bin Khattab, hadis-hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, kayak gitu musnad. Ya. Orang yang berkecimpung dengan kitab-kitab hadis dan musnad dipandang begitu ajaib. Dia akan melihat keajaiban mereka melalui penyebutan kalimat Nabi SAW puluhan bahkan ratusan kali. Bersama dengan itu mereka tidak bosan untuk menuliskan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di tulisan SAW. Jadi setiap hadis itu ada lafal Nabi SAW, ditulis SAW-nya. Ya. Wa qad sanna ba'dun nasi sunnatan sayyi'atan id ramaza ila salati 'ala an-nabiy SAW bihadzal harf sa atau bitilkal kalimah sal'am. Sebagian manusia ada yang menggagas metode yang buruk, sunnah sayyi'ah, dan Anda setuju dengan beliau. Metode yang buruk, sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang buruk. Idh ramaza ila salati ala Nabi SAW bihadzal harf, yaitu dalam menyingkat penulisan selawat atas Nabi SAW dengan huruf-huruf seperti sad, atau dengan kata sal'am, ringkasan dari sallallahu ala Muhammad, jadi sal'am. Ana sampai sekarang SAW sampai sekarang ana enggak cocok dengan fatwa siapapun yang membolehkan ini. Beneran enggak cocok. Kurang adab. SAW. Karena ini doa sallallahu alaihi wasallam, itu salawat, itu doa. Doa dipersingkat, ya subhanallah. Kita kan udah belajar adab dalam berdoa. Ya. Kita udah belajar adab dalam berdoa. Dan selawat termasuk doa. Selawat ada adabnya. Maka kalau sal'am atau SAW, ya, kemudian doain orang barakallahu fik jadi BRK berk gitu, kemudian jazak jadi jazakallah, dan kemudian apa dan seterusnya. Ya, ini doa disamakan dengan kalimat biasa gitu loh. Kalau misalnya dalam kitab-kitab lafal intaha jadi alif dan maha intaha, itu enggak apa-apa karena bukan doa. Tapi ini selawat, ibadah, kemudian dinikah seperti ini sunnah sayyi'ah. Maka sampai sekarang ana enggak ikut dengan fatwa siapapun yang berfatwa, mau ulama mau ustadz yang berfatwa membolehkan sal'am atau SAW, ana enggak masuk dengan qalbu ana. Ana pribadi enggak masuk dengan qalbu ana, dan tetap ana bilang ke antum ini kurang adab kalau misalnya antum menyingkat-nyingkat seperti ini. Ya. Kalau misalnya tulisan di handphone atau singkat, itu tetap enggak relevan dengan alasan panjang gitu. Ya akhi, antum ada word prediction. Antum tulis sallallahu satu, alaihi satu. Wah, dan udah ada word prediction segini ya. Langsungnya tek. Apa susahnya gitu loh. Apa susahnya? Gitu kan? Apa susahnya kita mencontohkan deh ke orang untuk panjang sallallahu alaihi wasallam. Kita kan enggak pakai HP Asia lagi yang satu huruf satu rupiah. Ya kan? Atau enggak pakai kan, masih pakai HP Asia. Sinyalnya 2G ya. Itu gimana, Cok? HSDPA atau kurang dari itu. Nah, apa susahnya? Ini hal yang sebenarnya sunnah sayyi'ah, benar kata beliau. Merumuskan selawat atas Nabi SAW. Wa hadha fihi ta'tilun li hadhihi sunnah. Dalam perkara seperti ini, hal seperti ini terdapat penghapusan terhadap sunnah. Penghapusan ta'til, yaitu ta'til nafi. Ta'til ma'ana nafi, yaitu menafikan, menihilkan, menghapuskan sunnah. Wa hirman li ajril qari' aw as-sami', dan menghalangi pahala orang yang membaca dan mendengarnya. Karena misalnya kalau ada lafal ya seperti di kitab Ibnu Katsir rahimahullah, itu kan doa. Wassalam. Ya. Tapi kalau Ibnu Katsir RA,
Enggak menginspirasi orang untuk mendoakan dong. Ya. Kemudian As-Suyuti rahimahullah wa qad dzakara As-Suyuti fi Tadrib ar-Rawi. Imam As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijriah. As-Suyuti itu generasi setelah Ibnu Hajar Al-Asqalani. As-Suyuti ya penulis satu kitab. Beliau semua bidang itu beliau tulis karyanya kecuali faraid. Beliau menulis kitab mustalah di dalam bidang mustalah hadis, di antara kitab yang populer dan termasuk ummahatul kitab, induk kitab dalam bidang mustalah hadis, yaitu namanya Tadribur Rawi. Tadrib ar-Rawi. Cetakannya beragam. Cetakan yang paling bagus tahqiq dari seorang ulama Mesir namanya Syekh Mazin As-Sarsawi, namanya, itu bagus banget cetakannya, paling mati mutakhir dan paling bagus. Ini kitab mustalah hadis, tebal, 2 jilid, tebal. Termasuk kitab yang tidak ada duanya ya. Beberapa kitab As-Suyuti memang termasuk kitab yang tidak ada yang seumpamanya, saking bagusnya. Padahal As-Suyuti ini ya, sedikit kenalkan kepada antum. As-Suyuti itu karakter keulamaannya beliau adalah, beliau itu di usia tuanya membeli sebuah rumah di pinggir pantai dan memfokuskan di situ rumah itu untuk menulis karya-karya di akhir sisa hayat beliau yang banyak sekali, dan karya beliau banyak sekali sampai sekarang populer di mana-mana. Di ulumul Quran, di ilmu alat, beliau memiliki karya yang sampai sekarang menjadi legenda dan juga dipelajari para ulama. Ulumul Quran, beliau punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu kitab induk dalam ulumul Quran dan usul tafsir. Juga kitab dalam usul fiqih, ya. Juga ini kitab dalam mustalah hadis, Tadrib ar-Rawi. Tadrib ar-Rawi. Yang mana beliau metodenya sebenarnya adalah mengumpulkan faedah-faedah, diceplokin sesuai bab-bab. Itu tugas beliau sebenarnya itu. Maka kata sebagian ulama, sebenarnya As-Suyuti ini cuman ngambil, ceplokin gitu. Tapi jadi dan bagus gitu loh. Yang mana nggak banyak ulama bisa seperti itu. Jadi beliau rata-rata tidak mengkaryakan secara individual dari pemikiran sendiri, melainkan ambil, tapi jadi bagus dan ulama memanfaatkannya. Di antaranya Tadribur Rawi. Maka beliau berkata, anna awwala man kataba sal'am quti'at yaduhu li'annahu sanna sunnatan sayyi'ah. Orang yang pertama kali menuliskan sal'am, tangannya di quti'at yaduhu. Tangannya dipotong. Ini tulisannya bukan tangannya terputus. Tangannya dipotong. Mungkin oleh penguasa ketika itu. Karena ia menggagas sunnah yang buruk, menggagas pertama kali metode yang buruk. Ya, orang yang pertama kali menulis sal'am di kitabnya itu dipotong tangannya karena menggagas tariqah yang buruk, menjadi pioner yang buruk. Wa bighaddin nadhari an sihhatil khabari aw dha'fihi fa talibul ilmi yanbaghi an yattali'a da'iman ila ma'alil umuri wa mudha'afatil ujur. Terlepas dari benar atau tidaknya riwayat dari As-Suyuti tersebut, maka hendaknya seorang penuntut ilmu selalu menelaah perkara-perkara yang ma'ali, yang tinggi. Karena salawat itu perkara yang tinggi. Dan menelaah hal-hal yang dapat melipat gandakan pahala. Baik, kita menuju ke yang nomor 7. Al-wasiyatus sabi'ah. Wasiat yang ke-7. At-taraddi 'anis sahabati radhiyallahu anhum 'inda dzikrihim. Mengucapkan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ketika menyebut nama mereka. Baik menyebut nama mereka atau menyebut label mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum, nah gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu memang tidak wajib. Sekali lagi tidak wajib. Ya, seperti juga setelah lafal jalal Allah menyebut sifatnya atau pujian terhadap itu tidak wajib. Namun lebih afdal seperti itu, sebagai penghormatan. Maka kata penulis rahimahullah, wa adhkur huna thalathata umurin aw thalatha isyarat.
Di sini kami akan menyebutkan 3 perkara atau 3 isyarat tata'allaqu bi ahadis sahabati radhiyallahu anhum, yang berkaitan dengan salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dzakartuha huna li'anna bulina biha fi ba'dil kutubi wal majallat. Saya menyebutkannya di sini, di kitab ini, hal ini karena kita li'anna bulina biha fi ba'dil kutubi wal majallat, bal hatta fi ba'dil kutubi ad-dirasat, yaitu kita diacukan dengannya dalam beberapa kitab dan majalah, bahkan di sebagian kitab-kitab pelajaran. Jadi di kitab dan majalah nama-nama sahabat tidak ditampakkan pada radhiyallahu anhu, dan seringkali cuman RA. Nah, kemudian wa hadhihi al-umur ats-tsalatsatu tata'allaqu bi Ali radhiyallahu anhu. 3 perkara itu terkait dengan Ali radhiyallahu anhu. فنلاحظ فيما نقرأ ونسمع أن عليا رضي الله عنه إذا ذكر تذكر معه أوصاف ثلاثة. Ya. Kita perhatikan dari apa yang kita baca dan kita dengar, ketika bahwa Ali radhiyallahu anhu jika disebut namanya maka disebutkan pula bersamanya 3 sifat. Boleh jadi misal, imma an yuqal qala al-imamu Aliyun. Boleh jadi dikatakan gini, Imam Ali bin Abi Thalib berkata. Au karramallahu wajhah, atau semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Yaitu qala karramallahu wajhah, qala Aliyun karramallahu wajhah. Berkata Ali, semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya, doa. Au qala Aliyun alaihi salam, atau dia sampai mengatakan berkata Ali alaihi salam. Ya. Baik. Dikatakan di sini fahadhil kalimatu fiha ghuluwun. Kalimat-kalimat ini ada sisi ghulunya. Tadi kalimat apa? Yaitu qala Imam Ali karramallahu wajhah alaihi salam, itu ada sisi ghulu, dan biasanya Syiah yang seperti ini. Wa qad nassa ahlul ilmi ka Ibn Katsir wa ghairihi ala annahu la yajuzu an yakhassa Aliyan an yukhassa Aliyun duna sa'iri sahabah. Dan para ulama seperti Ibn Katsir dan lainnya telah mentekskan, menaskan, menuliskan, menggariskan bahwasanya tidak boleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikhususkan tanpa sahabat lainnya. Radhiyallahu ta'ala anil jami'. Semoga Allah meridai semua dari sahabat. Karena maka di sifat Syaikhan wa Uthmanu afdalu minhu radhiyallahu anhum. Karena Syaikhan di sini siapa? Kalau di kalangan sahabat Syaikhan siapa? Abu Bakar dan Umar. Kalau Syaikhan di kalangan ahli hadis siapa? Bukhari, Muslim. Kalau Syaikhan di Jakarta Bogor siapa? Ustaz Yazid Ustaz lagi. Kalau Syaikhan di SS siapa? Banyak. Ini syekh semua, para masyayikh kibar. Ya, kibarusin. Sin di sini maknanya usia, bukan gigi, ya. Nah, jadi Syaikhan di sini maksudnya Abu Bakar dan Umar, kemudian Utsman lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib. Ya, secara kenyataan begitu, rutbahnya seperti itu. Ya. Dan para ulama mengatakan tidak boleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dispesialkan dari segi penyebutan label atau doa yang tidak ada pada sahabat lain. Seperti tadi, Imam Ali, tapi antum ketika menyebut Abu Bakar tidak Imam Abu Bakar. Menyebut Umar tidak Imam Umar. Ini ada terjadi, dan ini kalau ini terjadi Syiah, iya Syiah memang mengagungkan Ali, bahkan sebagian menyembahnya atau menderajatkan Ali seperti Tuhan bahkan. Ya. Tapi kalau antum lihat, ternyata influence ini juga menyebar di sebagian kalangan aswaja. Berkata Imam Ali karramallahu wajhah.
Kadang mereka juga mengkhususkan antum misalnya qaddasallahu ruhah misalnya. Semoga Allah sucikan rohnya. Dikhususkan gitu doanya khusus untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ana sedikit nukta, sedikit candaan sedikit. Ana punya sahib sekelas Livia, dia Aswaja. Tulen banget dan ke Libya itu untuk supaya semakin mantul Aswaja gitu. Sampai sekarang gitu. Bahkan sekarang ya semakin halus syubhatnya. Ada di kelas lain juga Aswaja juga, ikhwan, Libya juga. Ini benar-benar full Gus Durian yang satu, yang ini Gus Durian. Yang ini mungkin lain. Ini anak kiai. Di chat di Facebook, ya. Mereka berdua ada ketidaksetujuan sebenarnya, sama-sama Aswaja tapi ada ketidaksetujuan. Tapi sama-sama ahlul bidah dulunya. Nah, teman Ana ini didoain oleh teman yang oleh ikhwan lain, Aswaja lain ini. Didoakan dengan berkata fulan, disebut nama teman Ana ini, qaddasallahu ruhahu. Gitu. Semoga Allah sucikan rohnya. Tapi teman Ana ini enggak terima dia gitu. Sama-sama orang Jawa. Karena apa? Ana ngerti San, Ana bilang Hasan, Ana ngerti San maksud dia tuh doa kayak gitu tuh orang-orang kayak gitu Ana ngerti maksudnya apa. Itu tulisannya aja qaddasallahu ruh. Tapi sebenarnya kalau dia baca secara Jawanya gondes raine gitu. Etarnya gondes raine gitu. Jadi misal berkata si Hasan sing gondes raine gitu loh. Itu. Ya jadinya nggak terima, dia tahu dia itu ngomong qaddasallahu ruh itu bercanda, sebenarnya maksudnya adalah gondes raine gitu. Gitu. Ini ada sebatas cerita aja. Taib. Jadi ada beberapa orang yang keikut. Nah, sekarang ada juga kalau antum memperhatikan kitab, ada ulama Yaman yang populer di mungkin 200 tahun atau 300 tahun lalu, yang mereka itu sangat muttabi' sunnah dan tajrid dari madhab, yaitu melepas dari madhab fikih dan lebih memilih ke yaitu dalil gitu. Ini dua ulama Yaman yang populer, yang sampai sekarang kitab-kitabnya juga jadi bahan pertimbangan untuk dipelajari juga, bagus sebenarnya, yaitu Amir As-San'ani dan Ali Asy-Syaukani. Kalau pernah dengar namanya As-San'ani dan Asy-Syaukani. Nama yang pertama Amir As-San'ani, itu pemilik kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Juga pemilik kitab Tathhirul I'tiqad. Ya. Taib. Kemudian Al-Imam Asy-Syaukani juga disebut Syaukani, itu punya kitab Fathul Qadir. Fil Jama' kitab tafsir. Ya, kitab tafsir menjamak antara riwayat dan dirayah, tafsir dan asar. Fathul Qadir ini karya Syaukani dipelajari di Libya juga. Tapi bagian tafsir ayat-ayat fikih, ayat hukum fikih. Sementara Subulus Salam itu juga diajarkan di Libya, karya Amir As-San'ani ini. Tapi kata Adiana sekarang enggak pakai Subulus Salam lagi. Pakainya Tawdihul Ahkam, karya Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Ala kulli hal, kalau kita melihat ke karya beliau-beliau ini, baik Amir As-San'ani dari Yaman atau Ali Asy-Syaukani, ya Yaman juga. Itu ketika menyebut Ali, itu akan ada karamallahu wajhah dan semisalnya. Ternyata ada sebabnya yang Anda lupa kisah lebih detailnya. Ada influensi sebelumnya sepertinya. Sebelumnya gitu loh. Ya, dan ini hal yang kurang disetujui oleh ulama Ahlus Sunnah. Sebagiannya ketika Asy-Syaukani atau As-San'ani, keduanya ulama Ahlus Sunnah, penegak sunnah, ya betul. Tapi ketidaksetujuan para ulama Ahlus Sunnah adalah kenapa Ali bin Abi Thalib dikhususkan oleh mereka untuk doa khusus yang tidak terdapat pada Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman.
Padahal mereka bertiga dari kalangan Ahlussunnah menyatakan bahwa mereka bertiga lebih afdal secara urutan dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Ya begitu. Ya. Maka yang saya adalah tidak boleh mengkhususkan salah satu sahabat dengan doa khusus yang seolah tidak ada pada sahabat lainnya. Apalagi kalau misalnya sahabat ini secara derajat lebih rendah daripada sahabat lainnya, kok dia khusus dapat lafal doa sendiri seperti karramallahu wajhah. Dan memang lafal karramallahu wajhah antum akan dapatkan di kalangan Syiah itu sangat banyak diucapkan khusus untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan sampai yang populer di kitab-kitab, ketika ada sebutan karramallahu wajhah selalu ke Ali, nggak pernah ke sahabat lain. Ini yang terjadi di kitab-kitab, ya. Mungkin antum belum pernah baca itu, tetapi bagi yang suka menelaah kitab-kitab klasik itu akan melihat banyak seperti itu. Karramallahu wajhah hanya untuk Ali. Maka kita Ahlussunnah tidak bersikap seperti itu. Ya, melainkan kita sama radhiyallahu anhu. Dan kalau emang kita katakan Ali adalah Imam Ali, maka Abu Bakar juga kita perlakukan sama Imam Abu Bakar. Jangan hanya Ali bin Abi Thalib juga. Saja. Orang-orang Syiah mereka mengkafirkan Abu Bakar terutama, apalagi Umar bin Khattab paling anti mereka. Dan juga Utsman bin Affan. Maka tidak ada keimaman di mata orang-orang Syiah untuk 3 individu terbaik dalam Islam ini setelah Nabi Muhammad SAW. Ya begitu. Kemudian, kenapa kok Ali bin Abi Thalib dikhususkan untuk mengucapkan karramallahu untuk sebagian orang mengkhususkan doa karramallahu wajhah kepada Ali bin Abi Thalib saja? Ada sebabnya katanya. Wa za'ama man khassa 'aliyan bihadhihi sighati karramallahu wajhah annahu lam yasjud li sanamin qat. Ada beberapa orang menyangka bahwasanya kalimat karramallahu wajhah untuk Imam Ali itu, ya untuk Ali bin Abi Thalib itu dikhususkan untuknya karena beliau radhiyallahu anhu belum pernah atau tidak pernah bersujud kepada berhala sedikit pun sehingga wajahnya tersucikan dari sujud tersebut. Tidak pernah bersujud kepada berhala sedikit pun. Wa hadza qaulun mardud. Dan inilah perkataan yang tertolak, mardud. Idh inna ba'da sahabati wulida fil islami ka sigharis sahabah. Kenapa begitu? Karena sebagian sahabat lahir dalam Islam sebagaimana sahabat-sahabat muda. Jadi balqad ini kita lihat Ali bin Abi Thalib itu masih belia, masih muda ketika Nabi SAW menyebarkan Islam. Bal qad thabata anna as-siddiq wa ghayrahu lam yasjud li sanamin qat. Alasan lain yang lebih kuat adalah telah valid riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan lainnya dari sebagian sahabat tidak pernah bersujud kepada berhala sedikit pun. Maka kenapa Abu Bakar itu tidak juga disebut karramallahu wajhah? Ya, wa ala hadza la yukhassu Ali radhiyallahu anhu duna ghairihi bi syai'in min dhalik. Berdasarkan itu tidak dibenarkan mengkhususkan karramallahu wajhah terhadap Ali radhiyallahu anhu saja tanpa selainnya. Wa qad ajazaha ba'dul ulama kal Haytami fi fatawah lakin kalamahu mardud. Nah, kemudian ada juga al-imam atau seorang alim yaitu Al-Haytami. Ya, ulama mulai seperti Al-Haytami, kalau dia Al-Haytami ini Al-Haytami Ibnu Hajar Al-Haytami. Mungkin ini yang di kitab fatwanya beliau Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama ahli fiqih Syafi'i. Kalau misalnya Al-Haythami pakai tha, maka itu ahli hadis. Ya. Jadi ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan Ibnu Hajar Al-Haythami. Al-Haytami ini ahli fiqih. Adapun Al-Haytha pakai tha, Al-Haythami ahli hadis. Ini yang dimaksudnya ahli fiqih. Dalam fatwanya beliau rahimahullah, beliau membolehkan mengkhususkan penyebutan atau doa karramallahu wajhah khusus untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lakin kalamahu mardud, tetapi ucapan Ibnu Hajar Al-Haytami ini tertolak. Wa qad radda takhsis Ali bitilka sighati Ibnu Katsir rahimahullah wa huwa qabla Al-Haytami fima sabaqa dzikruh.
Ibnu Katsir rahimahullah itu telah membantah masalah hal ini, pengkhususan Ali dengan ungkapan qaddasallahu karamallahu wajhah. Dan Ibnu Katsir itu lebih dulu ada sebelum Ibnu Hajar Al-Haytami. Kok enggak azan-azan ikhwan? 1 menit lagi. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas pensifatan dengan sebutan imam. Azan tergantung dari handphone antum, Pak. Kita tunggu supaya enggak kaget. Oh alah. Ditunggu juga tetap kaget ya kita ya. Amma wasfuhu bil imam, adapun penyifatan Ali bin Abi Thalib dengan sebutan al-imam, fahuwa kama dzakartu fihi raihata ghuluwin. Maka hal itu seperti yang bukan kaget kan? Ya. Baik, silakan kita azan dulu. Baik, kemudian dikatakan di sini wasfuhu bil imam, mensifati Ali bin Abi Thalib sebagai imam. Fa huwa fihi raihatu ghulu. Maka dalam hal ini ada nafas ghulu, ada sisi berlebihan, ada aroma ghulunya. Kenapa begitu? Padahal sebenarnya hakikatnya Ali bin Abi Thalib imam, enggak khalifah. Tapi enggak, maksudnya begini, li'annahum idza dzukiru man qablahu qalu qala Abu Bakrin, qala Umar, qala Uthman, wa qala Imam Ali. Masalah ghulunya adalah karena ketika mereka menyebutkan orang-orang yang sebelum Ali bin Abi Thalib, mereka bilang Abu Bakar berkata, Umar berkata, Uthman berkata, Imam Ali berkata. Kif? Ngerti enggak di sini? Ngerti maksudnya? Abu Bakar, orang-orang ini kata yang mengatakan Imam Ali, ketika bilang Abu Bakar berkata, Umar berkata, Utsman berkata, Imam Ali berkata. Kif? See the difference? Enggak. Yes. Ya, kenapa dibedakan? Kenapa Imam Ali doang gitu? Ya. Wala'allaha 'inda ba'dihim naz'atun litashayyu'. Maka boleh jadi pada sebagian mereka terdapat sedikit sifat Syiah. Ada sedikit sifat Syiah, sifat apa? Tasyayyu' itu berderajat. Tasyayyu' itu berderajat. Ada tasyayyu' itu ada murni mutasyayyi', dia memang Syiah tulen. Ada yang dia tasyayyu'-nya itu susi, Sunni Syiah, ada kayak gitu. Dan ada yang tasyayu'nya itu karena masalah politik, atau ada yang tasyayu'nya karena masalah duit. Ada itu. Ya, antum kalau misalnya ngelihat ada orang Syiah gitu, belum tentu itu memang murni dia pengen ngikutin Khomeini, enggak. Mungkin karena kemarin dapat mie instan. Bisa aja. Ya. Ada sebab-sebab. Atau mantan Syiah yang mana masih belum lepas di pengimaman terhadap Imam Ali secara khusus masih belum lepas. Ya, karena tasyayyu' berderajat. Ada tasyayyu' yang dia lebih mengakui bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdal dibandingkan Abu Bakar, walaupun tetap mengakui Abu Bakar imam. Tapi Ali lebih afdal daripada mereka semua. Ini menyelisihi ahlu sunnah sebenarnya udah. Ya. Jadi ada naz'at litasyayyu'. Idh innahum yarawna anna al-imamata thabita fi haqqi Aliyin wa la tasihhu fi haqqi siwa. Maka yang seperti ini ada di mana kaum Syiahnya beneran nih memandang bahwa keimaman ditetapkan pada hak Ali dan tidak pada selainnya. Ini bagi Syiah ya Imam Ali. Adapun Abu Bakar, Utsman, Umar bukan imam. Dan orang-orang sebagian aswaja yang mengatakan Imam Ali ada sisi tasyayyu', terpengaruh, terinfluence dengan Syiah, karena Sufi dengan Syiah itu ada kedekatan. Makanya kena. Cuman belum dikatakan Syiah. Karena tetap menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman lebih afdal daripada Ali. Cuman karena mungkin pergaulan atau membaca kitab-kitab Syiah atau ada faktor politik dan dapat duit atau mie instan, mie rebus dan semisalnya, atau mie Aceh dan semisalnya, maka kemudian kena juga faktor ini, ya Imam Ali.
Antum dapetin beberapa saja kayak gitu. Tapi kok dibilang dia Syiah, bukan juga. Tapi kok dia nyebut Ali, khususnya Imam Ali. Maka ini ada sisi ghulu. Ada nafas ghulunya terhadap Ali yang mereka agak mendiskreditkan Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu anhum jami'an. Dan kadang waqalla mithlu hadha fi ibarati alaihi salam. Bahkan ada juga katakan hal yang sama pada ungkapan waqul mithla hadha fi ibarati alaihi salam. Imam Ali alaihi salam. Imam Ali karramallahu wajhah. Itu enggak mereka katakan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman. Iya. Enggak mereka katakan. Ya. Apalagi kepada putra Fadilah, Winarto. Enggak ada yang seperti itu. Karramallahu wajhah. Ya. Ya. Tapi kok Gondes Raine piye? Maka dikatakan fahdhar min hadhihi as-siyagh. Maka berhati-hatilah dengan ungkapan tersebut. Wa bayyin khata'aha liman qara'aha aw sami'aha, dan jelaskanlah kesalahannya kepada orang yang membacanya atau mendengarnya. Tapi gini, ikhwan. Ada nuktah tambahan dari ana yang ana dengar dari para masyayikh juga. Seringkali mereka keceplosan mengimamkan Imam Ahmad dan imam yang 3 sebelumnya itu tidak disebut atau tidak dilafalkan imam. Ini kalau antum Anda sering menyadari ini bahwa masyayikh terutama masyayikh Saudi yang mereka mazhabnya Hanbali, ya, Al-Hanabilah, Hanbali itu acuannya Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad betul imam Ahlus Sunnah. Ya. Tapi banyak dari kalangan Hanabilah, ya maksudnya kontemporer, enggak tahu yang dulu-dulu, ya. Tapi yang sekarang Anda sering dengar para masyayikh di Saudi, mereka ketika bilang Ahmad enggak menyebut Ahmad. Selalu menyebut Imam Ahmad. Tapi ketika menyebut Syafi'i mudah, wa qala Syafi'i, lihat di usul salatah. Wa qala Syafi'i rahimahullah. Ya. Lau nazalat hadhihi surah lakafat gitu. Seandainya surat Al-Asr ini cuma ini yang turun maka sudah mencukupi gitu. Qala Syafi'i, enggak qala Imam Asy-Syafi'i dalam nas seperti itu. Dan dalam penjelasan para masyayikh juga seringkali qala Abu Hanifah, qala Malik atau rawahu Malik. Tapi ketika rawahu Imam Ahmad, kadang gitu. Cuman ini tetap beda dengan konteks Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Pahami baik-baik. Nanti ada komparasi, oh itu juga Hanabilah fanatik. Enggak. Nafasnya beda ketika mereka menyebut Imam Ahmad dan kadang keceplosan enggak nyebut Syafi'i dengan imam, enggak nyebut ini dengan imam. Itu bukan karena ada nafas ta'assub atau apa enggak. Karena kalau Imam Ahmad dibilang imam Ahlus Sunnah, maka itu sahih. Ya, kita katakan Abu Hanifah imam Ahlus Sunnah. Ya, kita katakan begitu. Kita katakan Imam Syafi'i Ahlus Sunnah, Imam Malik Ahlus Sunnah, semua Ahlus Sunnah. Tapi mihnah dan ujian yang dihadapi Imam Ahmad di masanya itu tidak ada pada Imam Abu Hanifah, tidak ada pada Imam Malik, tidak ada pada Imam Syafi'i. Mempertahankan sunnah dengan ujian yang tidak pernah dialami oleh 3 imam sebelumnya. Imam Abu Hanifah, daerah Irak. Ya, daerah Irak. Ya, perjuangannya apa? Perjuangannya diqiyas karena banyak hadis palsu ketika itu sehingga beliau pun lebih memakai qiyas daripada hadis palsu. Imam Malik ada perjuangan tersendiri di Madinah, tapi Madinah Darul Hijrah sudah settled dengan Islam yang Masya Allah Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i, begitu pula Imam Syafi'i yang mana ujian beliau tentang membela sunnah dan melawan bid'ah itu tidak sedahsyat Imam Ahmad bin Hanbal dengan kisah legendarisnya yang dipenjara dalam 2 dinasti atau 3 dinasti kekhalifahan dari Al-Ma'mun, dan kemudian pas kekhalifahan Al-Mutawakkil baru dibebaskan dari penjara, dan itu pun di penjara disiksa beliau rahimahullah. Makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah sekarang banyak yang mengimamkan Imam Ahmad dari segi apa? Dari segi keahlus sunnahan beliau. Dari segi keahlus sunnahan beliau. Imam Ahmad ini ada sisi perbedaannya. Ada sisi perbedaannya begitu. Maka maksud dari ulama-ulama ini mengatakan berkata Imam Ahmad, tapi berkata Syafi'i, berkata Abu Hanifah, ini sama sekali tidak ada nafas yaitu fanatisme terhadap Hanabilah. Melainkan memang sudah menjadi kebiasaan pengimaman terhadap Imam Ahmad karena madhab Hanabilah, madhab Imam Ahmad ini
adalah madhab yang bisa dikatakan menyeluruh untuk 3 sisi. 1, akidah, 2, fiqih, dan ketiga yaitu hadis. Yang mana hal seperti ini tidak terdapat pada imam lainnya sejujurnya. Antum misalnya Abu Hanifah, dari segi keimanan, dari segi akidah khusus gitu, Abu Hanifah lebih populer dengan fiqih. Imam Malik, betul, beliau memiliki peran dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalimatnya al-istiwa ma'lum, ya, wal kaifiyatu majhul, dan seterusnya, itu kalimat yang legendaris sampai sekarang. Tetapi Imam Malik lebih dikenal ahli hadis dan ahli fiqih. Imam Syafi'i lebih dikenal sebagai ahli usul dan ahli fiqih. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan awalnya tidak dikenal sebagai ahli fiqih, lebih dikenal sebagai ahlus sunnah dan ahli hadis. Begitu, beda Imam Ahmad bin Hanbal. Maka dikatakan oleh banyak dari para ulama sekarang, kalau antum mengambil madhab Hanafiyah, antum bisa hanya mengambil fikihnya saja, tanpa akidah ulama Hanafiyah, karena mereka banyak yang bermadzhab Maturidiyah dalam akidah. Kalau antum mengambil madhab Malikiyah, antum bisa ambil fikihnya saja, tapi tidak antum ambil akidah banyak ulama Malikiyah, karena mereka terindikasi banyaknya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau antum mengambil madhab Syafi'iyah, antum bisa mengambil fikihnya saja, tapi tidak mengambil akidah dari banyak ulama Syafi'iyah, karena banyak dari mereka bermadhab Asy'ariyah Maturidiyah seperti Aswaja itu. Kalau antum mengambil madhab Hanbali, antum nggak bisa ngambil fikihnya saja, melainkan antum juga harus mengambil akidahnya Imam Ahmad dan para Hanabilah sekaligus. Itulah bedanya madhab Hanbali dibandingkan madhab lainnya. Ya, seperti itu. Makanya dikatakan madhab Hanbali itu di 3 poin. 1, akidah. 2, fiqih. Ketiga, yaitu dari segi zuhud. Dari segi zuhud. Itu semua diambil lengkap dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kalimat ini penting banget loh, karena ini mungkin jarang antum dengar. Kenapa begitu, ikhwan? Antum pernah dengar gak para orang-orang Asy'ari mereka, orang Aswaja, dalam akidah saya pegang Abu Hasan Asy'ari, fikih saya pegang Imam Syafi'i, zuhud, tasawuf saya pegang Allah musta'an, Ghazali, ya, dan semisalnya, ya, begitu ya, kayak gitu. Maka kalau misal dalam mazhab Hanbali, dalam akidah saya pegang Imam Ahmad, dalam fikih saya pegang Imam Ahmad, dalam tazkiyatun nufus dan zuhud saya pegang Imam Ahmad juga. Iya, Imam Ahmad punya kitab zuhud. Maksudnya Hanabilah itu rata-rata nggak pakai tasawuf versi Ghazali, enggak. Antum akan melihat perbedaannya. Bahkan sebagian ulama kemudian menulis karya tasawuf versi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Hanabilah itu ada seni tasawuf. Maksudnya tasawuf di sini dalam artian tazkiyatun nufus, penyucian hati. Itu ada sendiri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau memang antum lihat banyak kitabnya berkaitan dengan akidah, mementungi ahlul bid'ah, tapi ada beberapa kitab yang berkisar tentang masalah hati dan akhlak, adab, suluk, zuhud, yang itu kalimatnya Masya Allah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi jangan ngira Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu hanya masalah rudud, bantah ahli bid'ah saja. Ada beberapa kitab-kitab beliau tentang tazkiyatun nufus, yang mana beliau guru Ibnu Qayyim, muridnya aja ya Masya Allah, terbit dari apa? Setelah izin Allah dari gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan Ibnu Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hanbali, kemudian Ibnu Muflih Al-Hanbali, itu ulama-ulama Hanabilah yang memiliki nafas yang luar biasa dalam masalah tazkiyatun nufus. Oke, tadi Ibnul Jauzi, ya, ini ya, ulama Hanabilah yang nafas dari tazkiyatun nufusnya luar biasa, Ibnul Jauzi, ya. Kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab dan Ibnu Muflih Al-Hanbali. Ini dari segi tazkiyatun nufusnya Masya Allah. Baik, mungkin sampai situ insyaallah. Ya, jadi tadi perkataan tentang Imam Ahmad, banyak ulama Ahlussunnah, para masyayikh di Makkah Madinah
Mereka bilang Imam Ahmad, tapi kalau Syafi'i itu tidak sama sekali bermaksud mengunderestimate imam-imam lain, tapi karena sudah terbiasa mengajarkan risalahnya Imam Ahmad, ya, dan tidak ada maksud untuk menjadikan Imam Ahmad itu seolah-olah lebih unggul segalanya daripada imam-imam lain. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.